Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Yang kali ini berjudul tentang sebuah kisah yaitu Pesugihan Tutup Garwo. Cerita kali ini ditulis oleh Manafila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran juga bagaimana sih kisahnya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya ya teman-teman. Perhatikan baik-baik, siapkan diri kalian, karena ceritanya akan segera saya mulai. Pernahkah kalian merasakan di mana kalian tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga kalian? Pernahkah kalian merasa bahwa semua yang saat ini kalian lakukan untuk keluarga terasa sangat kurang karena tidak dapat membahagiakan mereka? Atau pernahkah kalian mendapatkan sebuah masalah bahkan tidak ada jalan keluar dari masalah tersebut? Atau bahkan pernahkah kalian membuat suatu perjanjian dengan jin yang dapat mengancam keselamatan nyawa kalian sendiri? Akan tetapi pernahkah kalian merasa bahwa keluarga itu jauh lebih penting daripada segala hal yang ada di muka bumi ini? Dari jutaan manusia yang ada di bumi ini, ada salah satu manusia yang mempunyai masa lalu yang sangat kelam, mengerikan, penuh dengan penyesalan, penuh haru dan air mata. Aku adalah Ardiansyah, yang kerap disapa Ardi. Aku seorang penjual nasi goreng Jawa di daerah Surakarta, kota kelahiranku. Aku berjualan dari jam 10 pagi hingga jam 12 malam. Semua ini aku lakukan demi mencukupi kebutuhan Simbok, istri dan anakku. Aku merasa bahwa Simbok merupakan tanggung jawabku juga, sehingga aku harus membalas jasa-jasa beliau meskipun tidak akan pernah sebanding. Semenjak bapak wafat, aku memutuskan untuk merawat dan juga menghidupi Simbok. Enggan rasanya aku melihat Simbok tinggal sebatang kara, apalagi beliau sudah tua dan sakit-sakitan. Daripada aku harus memasukkan Simbok ke panti jompo, lebih baik beliau kumpul bersama kami. 4 tahun yang lalu aku bertemu dengan seorang gadis desa yang cantik jelita. Tutur katanya halus, sopan dan juga ramah. Lelaki mana yang tidak jatuh cinta dengan wanita seperti itu? Namanya adalah Irma. Aku mempersuntingnya tidak lama setelah pertemuan pertama kami. Kami dikaruniai seorang anak laki-laki. Setelah 2 tahun menikah, kami beri nama Erwin. Setelah dikaruniai oleh seorang anak, aku memutuskan untuk berhenti menjadi buruh pabrik. Aku membuka warung nasi goreng Jawa di teras rumah agar bisa membantu Irma merawat Erwin dan Simbo. Akan tetapi aku memiliki kendala dalam menjalankan usaha nasi goreng Jawa ini. Setiap harinya warung nasi goreng Jawa yang kurintis bersama Irma ini selalu sepi bak kuburan. Paling hanya laku 8-9 mangkuk saja. Padahal hanya ini usaha yang aku dapat lakukan demi mencukupi kebutuhan keluarga. Seringkali aku terharu dengan pengorbanan yang Irma lakukan demi keluarga kami. Selepas sholat subuh, Irma langsung pergi ke pasar untuk membeli bahan-bahan baku nasi goreng Jawa itu. Sesamanya di rumah, Irma langsung mengolah belanjaan yang ia beli dari pasar dan meracik bumbu nasi goreng Jawa yang akan dijual nantinya. Setelah membantu untuk menyiapkan daganganku, barulah ia berkeliling ke rumah tetangga untuk bekerja sebagai buruh cuci. Tidak hanya mencuci dan juga menyetrika pakaian saja, segala pekerjaan rumah Irma kerjakan demi mendapat upah. Misalnya seperti menyapu dan juga mengepel lantai, mencuci piring, atau menyikat kamar mandi. Kadangkala Irma membawa Erwin ketika ia bekerja sebagai buruh cuci di rumah tetangga. Irma tidak ingin merepotkan Simbo karena terlalu lama menitipkan Erwin di rumah. Betapa beruntungnya aku bertemu dengan istri seperti Irma. Hanya saja aku selalu merasa bersalah padanya karena tidak memberikan kehidupan yang layak. Irma sering bercerita bahwa ada tetangga yang menghina kami karena warung nasi goreng Jawaku yang terlalu sepi. Selain itu, mereka juga menghina Irma dan menilai bahwa masakannya tidak enak sehingga warung nasi goreng Jawaku tidak pernah ramai pembeli.
Tetapi kami hanya bisa mengelus dada, karena kenyataannya pun demikian. Setiap kali ada pembeli, jarang sekali ada orang yang menghabiskan nasi goreng Jawa yang kujual. Padahal aku berjualan di depan jalan raya yang ramai oleh orang berlalu lalang. Tetapi aku selalu berusaha untuk berpikir positif. Mungkin saja kami kalah saing dengan tetangga-tetangga kami yang berjualan di seberang jalan. Ada yang berjualan bakso, bakmi, dan juga pecel. Sampai 2 tahun kami membuka usaha, keadaan masih serupa. Nasi goreng Jawa yang kujual jarang laku, tetapi kebutuhan kami semakin meningkat. Simbok sering mengeluh sakit, sehingga aku harus menyiapkan dana untuk berobat ke dokter. Selain itu, Erwin juga memerlukan susu, popok, dan perlengkapan lainnya. Usia Erwin semakin besar, semakin banyak juga kan kebutuhannya yang harus aku penuhi. Sedangkan Irma setiap harinya masih sama, membantuku berjualan nasi goreng Jawa dan menjadi buruh cuci. Sesekali aku ingin menyerah. Aku tidak kuat dengan semua cobaan yang ku alami saat ini. Aku sering sholat tahajud untuk meminta dilancarkan rezeki dan dipermudah dalam segala urusan. Bahkan sesekali aku menangis. Tetapi hingga kini aku masih belum menemukan titik terang. Hingga pada suatu hari, ada seorang kakek-kakek yang mampir ke warungku. Beliau ini menggunakan sepeda ontel. Beliau turun dari sepeda kemudian memesan nasi goreng Jawa 1 porsi. "Mas, aku pesan nasi goreng Jawanya 1 ya," kata kakek misterius tadi. "Enggak pak," sahutku. "Minumnya teh hangat aja mas," lanjut sang kakek. "Enggak pak, silakan ditunggu ya," jawabku. Aku langsung bergegas memasak nasi goreng Jawa dan membuat teh hangat untuk kakek tersebut. Setelah siap disajikan, aku mengantar nasi goreng Jawa dan teh hangat tersebut ke meja di mana kakek itu tadi duduk. Melihat wajahnya, aku teringat dengan almarhum bapak. Wajah kakek itu mirip sekali dengan almarhum bapakku. Dan setelah kemudian memakan 2 sendok nasi goreng Jawa buatanku, kakek tersebut langsung bergegas ingin pulang. "Mas, aku mau bayar," ucap sang kakek sambil merogoh saku celana yang membuyarkan lamunanku tentang almarhum bapak. Aku yang kebingungan pun bertanya pada kakek tersebut. "Kok buru-buru pak? Memangnya ada apa?" "Ndak apa-apa mas," jawab sang kakek. "Ya Allah, kok gini ya?" ucapku lirih. Ternyata sang kakek mendengar keluhanku. "Nuwun sewu mas, maaf ge, masnya pengen laku ndak warungnya?" "Ya pengen toh pak, aku pengen banget pak bisa mencukupi kebutuhan keluargaku. Aku sudah capek pak kayak gini terus. Aku kan tumpuan bagi keluargaku juga. Kebutuhan rumah semakin hari semakin banyak, tapi penghasilanku tidak menentu pak," sahutku. "Gini loh mas, yang namanya warung zaman sekarang itu kan sudah banyak yang pakai baju mas," ungkap sang kakek. "Maksudnya gimana pak?" ujarku. "Maksudnya itu begini mas, zaman sekarang banyak sekali warung yang tidak jujur. Banyak sekali warung yang melakukan pesugihan. Mungkin saja masnya kalah di situ. Kalau masnya berkenan, mau tidak kalau aku bantu? Tapi semuanya balik lagi ke masnya. Aku cuma kebetulan aja denger masnya ini tadi itu ngeluh seperti itu," cetus sang kakek. "Aduh pak, gimana ya? Aku belum pernah pak ngelakuin hal-hal kayak gini," ucapku. "Ya wes mas, nanti kalau misal masnya sudah mempertimbangkan lagi, temui aja aku di pasar burung dekat sini. Aku sering lihat-lihat burung di sana," tutur sang kakek. Keesokan harinya aku memutuskan untuk menemui sang kakek misterius di pasar burung. Setelah aku pertimbangkan ulang, ya mau tidak mau aku harus melakukan hal tersebut. Ini semua sudah terlalu rumit. Sudah tidak ada jalan keluar selain melakukan pesugihan. Setelah menemukan kakek tersebut, aku langsung bersalaman dengannya. "Pak, sepertinya aku mau melakukan pesugihan seperti yang bapak bilang kemarin deh. Masnya sudah yakin apa belum?" tanya sang kakek. "Yakin pak, tapi kira-kira maharnya bakalan mahal ndak pak?" aku balik bertanya. "Wes, ndak usah dipikir. Sekarang masnya aku antar ke tempat badukunnya dulu. Nanti biar masnya aja yang langsung ngomong sendiri. Baik kok orangnya,
Pokoknya Mas tenang aja dulu, jawab sang kakek. Akhirnya aku dan juga kakek tadi itu berangkat menuju tempat Mbah Dukun yang disebutkan kakek tadi. Sesampainya di sana aku melihat sebuah rumah yang sangat sederhana. "Kula nuwun, Mbah," ucap sang kakek sambil mengetuk pintu. Setelah pintu dibuka, muncul Mbah Dukun yang disebutkan oleh kakek tadi. Dilihat dari wajahnya, tampaknya mereka seumuran dengan almarhum bapak. Mbah Dukun itu tersenyum sambil berkata, "Oh iya, masuk aja. Udah lama kamu udah kesini. Kamu bawa siapa ini?" "Kemarin aku mampir ke warung dia. Dia ini penjual nasi goreng Jawa. Pengen cerita sama Mbah katanya," kata sang kakek. Aku Ardi, Mbah," ujarku sambil mengulurkan tangan untuk bersalaman. "Oh iya, mari silakan masuk. Ceritanya di dalam saja, Di," jawab dukun itu. Setelah masuk, aku langsung bercerita kepada Mbah Dukun. "Gini loh Mbah, aku ini kan sekarang lagi terpuruk. Aku jualan nasi goreng Jawa sama istriku, tapi kurang laku. Apalagi aku harus mencukupi kebutuhan keluargaku. Kira-kira Mbah bisa nolongin aku ndak?" "Alah, itu mah gampang. Tapi Mas Ardi sendiri gimana? Sudah siap atau belum? Ini resikonya besar loh." "Gimana Mas?" tanya Mbah Dukun itu. Aku sudah siap Mbah. Aku udah pusing banget ini. Nggak tahu lagi harus bagaimana. Wah, pokoknya aku manut Mbah aja deh." Begitulah sahutku. "Ya udah, kalau begitu Mas Ardi pulang saja dulu. Nanti aku bantu dari sini. Tapi jangan lupa, setiap 3 tahun sekali Mas Ardi harus ke sini. Tepat di weton atau hari lahir Mas Ardi," kata Mbah Dukun itu. Nggih Mbah, nanti 3 tahun lagi aku kesini lagi. Tapi nyuwun sewu Mbah, ini maharnya kira-kira berapa nggih?" tanyaku. "Wes, ndak usah dipikir. Sing penting kamu itu pulang dulu sekarang," jawab Mbah Dukun. "Oh nggih Mbah. Terima kasih Mbah, kami pamit pulang dulu." Begitulah tuturku. Sesampainya di rumahku, sang kakek misterius berpamitan. Tidak lupa aku pun berterima kasih kepada kakek misterius tersebut. Irma dan juga Simbo sudah menanti di depan rumah. Tampaknya mereka mengkhawatirkan aku. Aku berbohong pada mereka. Aku mengatakan bahwa aku pergi ke rumah temanku. Keesokan harinya keajaiban terjadi pada warung nasi goreng Jawa kami. Hari masih pagi tetapi sudah ada seseorang mengetuk pintu rumah kami. Setelah dibuka, ternyata ada 3 orang tetangga kami yang datang. Mereka ingin memesan 50 porsi nasi goreng Jawa buatan kami karena ada acara arisan di rumah mereka. Aku bahagia bukan kepala. Aku pun menerima pesanan tersebut. Setelah mereka pergi, aku bergegas pergi ke dapur untuk memberitahu Irma yang sedang memasak. Irma langsung semangat. Ia berjalan lagi ke pasar untuk menambah bahan baku nasi goreng Jawa karena tidak cukup untuk 50 porsi. Setelah semua pesanan selesai dimasak, aku pun langsung mengantar pesanan tersebut ke rumah tetangga yang punya acara arisan tadi. Bahkan ketika mereka membayar nasi goreng Jawa tersebut, justru uangnya dilebihkan untukku. Sesampainya di rumah, ternyata Irma tidak bekerja seperti biasanya karena warung nasi goreng Jawa kami sudah ramai pembeli. Sambil menggendong Erwin, Irma melayani para pembeli tersebut dengan kewalahan. Dengan sigap, aku segera membantu Irma melayani para pembeli tersebut. Erwin kami titipkan pada Simbo di dalam rumah. Tidak terasa sudah seminggu warung nasi goreng Jawa kami laris manis. Ada rombongan anak SMA datang ke warung kami untuk membeli nasi goreng Jawa. Tidak disangka salah satu dari mereka berkata, "Mas, nasi goreng Jawanya mantep Mas. Aku mau nambah lagi nih 1 porsi lagi nggih." Aku langsung semangat membuat 1 porsi nasi goreng Jawa lagi dengan bersemangat. Terutama setelah dipuji karena yang biasanya aku dengar adalah keluhan-keluhan dari para pembeli. Banyak sekali pembeli yang mengatakan bahwa nasi goreng Jawa buatan kami tidak enak. Meskipun mereka mengatakannya sambil berbisik-bisik dengan yang lainnya, tetapi ya kami yang mendengarnya tentu saja merasa sakit hati. Irma pun senang sekali pada saat itu. Ia langsung percaya diri.
Irma berkata, padahal masaknya sama seperti biasanya loh mas. Tapi kok kata orang-orang dari kemarin beda rasanya? Wes, alhamdulillah dek, berarti itu rezeki kita, jawabku. 3 bulan berlalu, warung nasi goreng Jawa kami terus mengalami peningkatan. Kami jadi tutup lebih awal karena laris manis. Yang biasanya kami tutup jam 12 malam, kami sudah tutup pada jam 7 malam. Padahal setiap Irma berbelanja pasti selalu dilebihkan. Tetapi tetap saja warung kami larisnya bukan main, sehingga terpaksa harus tutup jika bahan baku sudah habis. Banyak sekali orang-orang mengantri di warung kami, tetapi karena keterbatasan tempat, mereka biasanya membungkus nasi goreng Jawa mereka untuk dimakan di rumah masing-masing. Karena kejayaan kami dalam berjualan nasi goreng Jawa, aku merenovasi rumahku supaya lebih layak huni bagi Simbo, Irma, dan Erwin. Aku juga membeli banyak perabotan dan alat elektronik baru di rumah, supaya kami nyaman tinggal di sana. Erwin sudah semakin gemuk karena gizinya tercukupi. Makannya lahap sekali dan teratur, susunya pun terpenuhi dengan baik. Selain itu aku juga membeli 2 motor, 1 motor Matic untuk Irma belanja bahan baku nasi goreng Jawa di pasar, dan 1 motor Ninja untuk aku berpergian. Usaha kami semakin sukses dan terkenal. Aku membuka beberapa cabang lain di daerah sekitar Surakarta. Aku semakin bahagia karena dapat membuka lapangan pekerjaan bagi para tunakarya. Karena sudah memiliki penghasilan yang cukup, aku memenuhi kebutuhan keluarga. Aku melarang Irma untuk bekerja menjadi buruh cuci di rumah tetangga. Dek, pokoknya kamu mulai sekarang ndak usah kerja lagi ya. Kamu fokus ngerawat Simbo sama Erwin saja. Masalah nafkah serahkan saja semuanya sama Mas. Mas kasihan sama kamu. Lagian kita kan sudah hidup enak dibandingkan dulu sebelum sukses. Nanti Mas mau merekrut karyawan saja untuk bantu-bantu di warung kita. Jadi kita nanti santai saja dek. Sampai singkat cerita 3 tahun berlalu, usaha nasi goreng Jawaku makin hari makin laris. Aku masih ingat dengan perkataan Mbah Dukun 3 tahun yang lalu. Karena hari ini merupakan wetonku, dengan bersegera aku pergi ke rumah Mbah Dukun menggunakan motor ninjaku. Sesamanya di rumah Mbah Dukun, ternyata beliau sedang bersantai di depan teras rumahnya. Sambil terkejut Mbah Dukun berkata, "Waduh rek, sekarang wis sugih yo kamu yo, motormu yo juga bagus. Kamu kelihatan gagah pakai motor itu di." "Nggih Mbah, motor suwun nggih. Ini semua kan juga berkat Mbah," jawabku sembari terkekeh dan sedikit malu. "Sini di, duduk dulu," ucap Mbah Dukun. Setelah aku duduk di samping Mbah Dukun, beliau kembali angkat bicara. "Piye, nasi goreng Jawa jualan kamu laris ndak?" "Wah, alhamdulillah laku keras Mbah, mantap pokoknya," jawabku dengan raut wajah bahagia. "Ya wes, jadi mau dilanjut ndak ini pesugihannya?" tutur Mbah Dukun. "Wah, yuk dilanjut toh Mbah," ujarku dengan percaya diri. "Sini, masuk dulu, kita duduk di dalam saja," jawab Mbah Dukun. Setelah masuk ke dalam rumah, Mbah Dukun berkata, "Kamu tunggu di sini dulu, biar aku siapkan dulu semuanya." "Nggih Mbah, monggo Mbah," jawabku. Tidak berselang lama, Mbah Dukun kembali menghampiriku dan mengajakku ke halaman belakang rumah beliau. "Ardi, yuk ikut Mbah ke belakang." "Nggih Mbah." Aku semakin tahu bagaimana dalam dari rumah Mbah Dukun yang suasananya sangat mencekam. Di dalamnya banyak sekali keris yang digantung di dinding. Ada pula selendang-selendang dengan tulisan aksara Jawa kuno yang semakin menambah kesan mistis di rumah Mbah Dukun. Di halaman belakang rumah Mbah Dukun ada sebuah kandang ayam yang ukurannya cukup besar. Dari kandang ayam tersebut, Mbah Dukun ini mengeluarkan 3 ekor ayam yang berbeda jenisnya. Ada ayam jago, ayam betina, dan juga anak ayam. Beliau berkata, "Mas Ardi, ini aku kasih 3 ekor ayam. Silakan dipilih salah satu saja. Kemudian Mas Ardi sembelih sendiri. Goloknya tak ambilkan dulu sebentar." "Oh iya mbah, sahutku. "Sudah ditentukan mau motong yang mana Mas?" tanya Mbah Dukun kepadaku. "Sudah Mbah, aku sudah yakin," jawabku dengan percaya diri.
Tanpa basa-basi lagi, aku dengan mantap menyembelih anak ayam. Entah mengapa, dari ketiga jenis ayam tersebut aku memilih anak ayam. Seusai menyembelih, Mbah Dukun menyuruhku untuk kembali ke dalam rumah dan memintaku untuk menunggu di sana. Aku menuruti perintah Mbah Dukun. Sekitar 10 menit ku menunggu di dalam rumah. Sampai akhirnya Mbah Dukun kembali menghampiriku dan berkata, "Ya wes, pulang saja, Dik. Semoga dagangan nasi goreng Jawa kamu itu makin laris manis yo. Mbah doakan semoga kedepannya tambah sukses dan juga lancar." "Amin, Mbah. Terima kasih, Mbah. Ini ada uang sebagai rasa terima kasihku untuk Simbah," balasku sembari memberikan sebuah amplop berisi uang kepada Mbah Dukun. "Loh, ini apa, Dik?" "Ndak usah repot-repot," jawab Mbah Dukun dengan sungkan. Aku dan juga Mbah Dukun berdebat pada saat itu. Aku tetap memaksa dukun itu untuk menerima amplop yang aku beri pada waktu itu. Hingga akhirnya perdebatan pun selesai karena Mbah Dukun telah menerima amplop tersebut. Aku pun segera berpamitan dengan Mbah Dukun karena hari sudah semakin siang. Setelah tiba di rumah, aku heran mengapa rumahku kok begitu ramai. Aku juga melihat ada bendera kuning sudah terpasang di depan rumahku. Setelah aku berusaha mencari tahu, ternyata Erwin meninggal dunia. Aku terkejut dan langsung lemas pada saat itu juga. Rasanya bagaikan tersambar petir di siang bolong. Sambil gemetaran, aku langsung mencari Irma dan Simbo. Ternyata Simbo sedang menenangkan Irma yang menangis terseduh-seduh. Matanya yang sembab tidak bisa bohong. Tampaknya Irma sudah menangis sejak beberapa jam yang lalu. Aku menemukan jenazah Erwin yang sudah dikafani dan siap untuk dimakamkan. Para tetangga yang berdatangan ke rumah kami hanya bisa menenangkanku. Tanpa keraguan, aku langsung memeluk jenazah Erwin sambil menangis. Aku yang masih bingung dengan semua ini. Mengapa kok Erwin tiba-tiba meninggal dunia? Padahal tadi pagi sebelum aku ke rumah Mbah Dukun, semuanya berjalan normal seperti biasanya. Karena tidak ingin berlarut-larut dalam kesedihan, aku memutuskan untuk keluar rumah sebentar dan menenangkan diri. Kebetulan aku bertemu dengan Pak RT yang sedang berada di teras rumah. Pak RT menenangkan aku. "Sabar ya Mas Ardi, aku tahu pasti Mas Ardi juga berat rasanya mengikhlaskan Erwin pergi. Tapi Mas Ardi harus sabar atas cobaan ini. Doakan juga Erwin supaya ia tenang di sana." "Enggak Pak, tapi tolong jelaskan Pak, sebenarnya ada apa Pak? Kok anakku bisa sampai seperti ini?" sambungku sambil terisak-isak. "Jadi gini Mas Ardi, tadi pagi Mbak Irma ini sama Mas Erwin ini mau pergi ke pasar untuk belanja. Mereka naik motor berdua Mas. Seperti biasa Erwin dibonceng Mbak Irma di depan. Dari trotoar ada orang mau nyebrang jalan. Mbak Irma niatnya mau menghindar supaya tidak nabrak. Tetapi Mbak Irma juga tidak sadar kalau dari arah berlawanan ada truk. Karena oleng, Mbak Irma ini akhirnya terjatuh dan Erwin terpental. Disitulah Erwin tertabrak oleh truk tadi. Erwin langsung dibawa ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal dunia di tempat. Erwin langsung dimandikan di sana, kemudian dikafani dan dibawa pulang untuk dimakamkan. Aku tahu memang berat keadaannya Mas, tapi aku minta Mas Ardi tetap sabar nggih, ungkap Pak RT sambil memelukku. Aku hanya bisa menyambut pelukan dari Pak RT sambil terisak-isak. Hari semakin sore, kami segera memakamkan Erwin sebelum malam tiba. Aku, Irma, dan Simbo hanya bisa menangis selama pemakaman. Kami bertiga tentunya merasa sangat kehilangan. Aku merasa sangat kacau. Aku menyesal mengapa pada waktu itu bukan aku yang mengantar Irma dan Erwin pergi ke pasar. Matahari sudah terbenam, kami bertiga memutuskan untuk kembali ke rumah karena masih ada acara tahlilan. Acara tahlilan ini dilakukan selama seminggu berturut-turut setelah wafatnya Erwin. Tahlilan ini bertujuan untuk mendoakan almarhum Erwin supaya tenang di surga. Seminggu berlalu, kami mulai bisa mengikhlaskan kepergian Erwin sedikit demi sedikit. Kami mulai bisa menerima takdir yang sudah ditetapkan ini. Menjelang tidur, Irma bercerita bahwa ia ingin hamil lagi.
supaya ada adik yang menggantikan Erwin nantinya. Tidak bisa dipungkiri, kami berdua memang merindukan momongan lagi. Aku juga berdoa supaya Irma bisa hamil lagi secepatnya. Sekitar pukul 1:30 atau setengah 2 malam, Irma membangunkan aku. Mas, bangun sebentar mas. Mas dengar suara anak kecil nangis ndak? Suaranya mirip Erwin loh mas. Alah dek, ndak ada suara anak kecil nangis kok. Kamu itu capek itu pasti. Udah tidur aja, besok kan kita kerja lagi. Jawabku sedikit kesal. Loh mas, gimana aku bisa tidur kalau aku dengar suara anak kecil nangis terus? Apalagi suaranya mirip banget sama Erwin mas. Balas Irma seraya bersikeras membangunkanku. Enggak dek, itu paling perasaanmu saja kok. Lagian Erwin kan sudah didoakan selama seminggu berturut-turut, sahutku sambil menenangkan Irma. Enggak mas, aku tidur aja ya, lanjut Irma. Keesokan harinya Irma bercerita kepada aku dan Simbo tentang apa yang ia alami semalam. Mbok, mas, semalam aku ada kejadian aneh banget. Sekitar jam setengah 2 malam, aku itu dengar ada suara anak kecil nangis di teras rumah. Suaranya mirip banget sama Erwin, bahkan sampai 2 kali suara itu muncul. Karena penasaran akhirnya aku keluar untuk menghampiri suara tadi. Tapi setelah aku buka pintunya ternyata tidak ada orang di sana. Akhirnya, aku memutuskan untuk balik lagi ke kamar. Aku bingung sekali, apalagi semalam aku bangunkan Mas Ardi tapi tidak bangun-bangun. Mas Ardi nyuruh aku buat tidur. Nggih, aku ya nurut saja apa kata Mas Ardi. Aku maksa buat tidur, akhirnya aku tertidur juga. Tapi saat aku tidur, justru aku malah mimpi Erwin. Di mimpiku, Erwin berlumuran darah pada bagian leher sambil membawa seekor anak ayam di tangannya. Ia hanya menangis sambil memanggil-manggilku. Ia juga mengeluh bahwa ia kesakitan. Loh, kok dia bawa anak ayam, dek? Tanyaku kepada Irma. Aku ya juga tidak tahu mas, jawab Irma, dan aku mencoba untuk berpikir positif, mungkin itu hanya halusinasi saja. Akhirnya, kami kemudian melanjutkan aktivitas kami seperti biasa. Kami kemudian melayani banyak pembeli yang mengantri di warung kami. Semakin hari, kami berdua semakin sibuk berdagang nasi goreng Jawa di depan rumah. Semakin banyak cabang yang aku dirikan di daerah sekitar Surakarta. Dan cabang-cabang tersebut juga tidak kalah laris dengan warung pusat yang berada di depan rumah kami. Hingga pada suatu hari, sebelum aku menutup warung, aku melihat seorang anak sedang berdiri di seberang jalan warung nasi goreng Jawa kami. Ia hanya diam sambil menatapku dengan tajam. Anak tersebut mirip sekali dengan Erwin. Kondisinya pada saat itu persis dengan yang Irma ceritakan tempo hari. Erwin berlumuran darah pada bagian leher sambil membawa seekor anak ayam di tangannya. Aku penasaran dengannya. Akhirnya aku memutuskan untuk menyeberang jalan dan memastikan kembali apa yang terjadi. Dan sesamanya aku di sana, sosok yang mirip dengan almarhum Erwin tadi hilang tanpa jejak. Aku hanya kebingungan dan mencoba mencerna kembali apa yang baru saja terjadi. Aku memutuskan untuk lanjut membereskan warung dan beristirahat di dalam rumah. Sebelum tidur, aku melamun memikirkan kejadian yang aku alami tadi. Dari situlah aku mulai percaya dengan apa yang Irma ceritakan. Aku bingung apa yang harus aku lakukan, hingga tidak terasa aku sudah melamun hingga larut malam. Sekitar pukul 1:30 malam, aku mendengar suara anak kecil menangis di teras rumah. Suaranya mirip dengan Erwin. Erwin memanggil-manggil namaku dan mengeluh bahwa lehernya sakit. Karena khawatir dengan keadaan Erwin, aku bergegas keluar rumah untuk memastikan apa yang sedang terjadi. Namun, ketika aku membuka pintu, suara tersebut hilang secara tiba-tiba. Karena tidak menemukan siapapun di teras rumah, aku memutuskan untuk kembali lagi ke dalam kamar. Aku memaksakan diri untuk tidur, apalagi besok aku harus kembali mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluargaku. Ketika hendak tidur, aku merasa bahwa ada seseorang yang menarik-narik kakiku. Aku pun langsung terbangun dan melihat Erwin mengajakku untuk bermain. Lehernya masih berlumuran darah. Ia hanya menarik-narik kakiku dan memanggil-manggil namaku.
Ketika aku berusaha mendekati Erwin, sosok itu hilang begitu saja. Karena tidak ingin membangunkan Irma, aku memutuskan untuk duduk di teras rumah dan menenangkan diri. Apalagi Irma sangat sensitif ketika ada orang yang membahas mengenai Erwin. Di teras rumah, aku hanya duduk dan juga termenung. Aku menduga bahwa kematian Erwin disebabkan oleh diriku sendiri, yang pada waktu itu aku memang menyembelih seekor anak ayam di rumah Mbah Dukun. Semenjak kejadian malam itu, aku dan juga Irma diganggu oleh suara tangisan dan sosok yang menyerupai Erwin hampir setiap hari. Bahkan Simbok pun juga sesekali diganggu olehnya. Kami semua bingung mengapa hal ini bisa terjadi. Aku sudah tidak kuat menghadapi semua ini. Terlebih jika mendengar cerita Irma dan Simbok diganggu oleh arwah almarhum Erwin. Aku ingin mengakhiri semua ini. Aku ingin sekali bertemu dengan Mbah Dukun untuk menanyakan semua yang terjadi saat ini. Akan tetapi, sesuai perjanjian, aku hanya boleh berkunjung ke rumah beliau setiap 3 tahun sekali. Dan itu harus sesuai dengan wetonku. Semakin hari, aku semakin ketakutan. Begitu pula dengan Irma dan juga Simbok. Terutama Simbok. Beliau hampir jantungan setiap kali melihat arwah Erwin yang gentayangan di rumahku. Aku merasa kasihan dengan Irma dan juga Simbok. Rasa bersalah selalu mengiringiku setiap hari. Hingga pada suatu hari, aku dan juga Irma memutuskan untuk menutup warung lebih cepat dari biasanya. Sekitar jam 3 sore, warung kami sudah tutup. Kemudian aku, Irma dan juga Simbok lanjut berziarah ke makam Erwin untuk mendoakannya. Dan benar saja, setelah kami berziarah dan mendoakan Erwin, kami tidak pernah bermimpi tentang Erwin lagi. Irma bertanya padaku, "Mas, apa selama ini kita diganggu Erwin karena jarang mendoakan dia ya?" "Iya dek, bisa jadi," jawabku dengan santai. "Mas juga harus rajin sholat toh." "Mas jarang sholat sekarang, masa yang sholat cuma adik aja?" keluh Irma. "Iya dek, kan kamu tahu sendiri warung kita ramai pembeli terus," bantahku. "Alah, Mas alasan aja," potong Irma. Hari demi hari berlalu. Sudah 3 tahun kami kehilangan Erwin di keluarga kami. Alhamdulillah saat ini Irma sedang mengandung seorang anak. Sudah bertahun-tahun kami menanti momongan lagi. Aku baru ingat tadi pagi bahwa hari ini merupakan wetonku. Itu artinya aku harus segera menemui Mbah Dukun. Aku sudah berniat sejak awal untuk mengakhiri pesugihan ini, sehingga aku pun harus segera menemui Mbah Dukun. Terlebih ketika mengetahui bahwa Irma sedang mengandung saat ini. Sesampainya di rumah Mbah Dukun, beliau terlihat seperti sudah menanti kedatanganku. Mbah Dukun menghampiriku sambil bertanya, "Kamu kenapa? Kok mukanya kayak lagi banyak masalah gitu?" "Iya Mbah, anakku yang namanya Erwin sudah lama meninggal. Aku dan juga istriku sama Simbok kerap kali didatangi sosok Erwin di rumah. Apalagi dengan kondisinya yang berlumuran darah di bagian leher sambil membawa anak ayam di tangannya. Ya kebetulan sudah berlipat 3 tahun, waktunya aku mampir ke rumah Simbah. Aku bingung Mbah, aku juga penasaran. Sebenarnya apa yang terjadi Mbah?" tanyaku. Dari raut muka Mbah Dukun, tidak tampak sedikit pun ekspresi kaget, bingung, ataupun iba. Justru beliau berkata, "Oh gitu ya, ya itulah yang namanya resiko di." "Yo, aku ngerti kok Mbah. Jadi aku harus gimana nggih Mbah?" Aku kembali bertanya pada Mbah Dukun. "Ya balik lagi ke kamu sendiri Di. Kamu mau nerusin pesugihannya ndak? Kamu mau lebih sukses lagi ndak? Kalau iya, ini udah aku siapkan lagi. Memang sudah sengaja aku siapkan ketika jadwalnya kamu kesini," tutur Mbah Dukun. "Disiapkan apa lagi toh Mbah?" "Wes, kamu tunggu dulu di sini aja, biar ndak pusing," balas Mbah Dukun menenangkanku. Mbah Dukun kemudian masuk ke dalam rumah dan keluar lagi. Kali ini beliau membawa 3 buah telur ayam. Beliau berkata, "Ini kalau misalnya kamu mau ngelanjutin usaha kamu biar tetap sukses, kamu harus pilih salah satu Di." "Bentar Mbah, justru sekarang aku mau tanya sebenarnya apa yang aku lakukan. Perjanjian apa ini? Aku ini tidak ngerti Mbah. Sebenarnya pesugihan apa yang aku lakukan?"
ucapku dengan heran. Gini loh Didi, memang betul anak ayam yang kamu sembelih waktu itu sama saja dengan kamu membunuh Erwin, anakmu sendiri. Kamu memilih anak ayam itu sama saja dengan kamu membunuh Erwin untuk pengganti tumbal. Jelas Mbah Dukun. Astagfirullah ya Allah. Lah terus kalau misal aku memilih salah satu dari 3 telur ini, apa yang akan terjadi Mbah? Sahutku. Ya sama saja Di. Tumbalnya itu di antara kamu, istrimu, atau ibumu. Jika kamu memecahkan salah satu telur di antara ketiga telur ini, maka salah satu dari kalian bertiga yang harus akan wafat. Tapi salah satu anggota keluarga kalian ini akan melanjutkan usaha kalian agar tetap lancar. Balas Mbah Dukun. Kamu itu saat ini sedang melakukan pesugihan tutup garwo, di mana tumbalnya ini akan memakan satu persatu dari anggota keluargamu, imbuh Mbah Dukun. Ya wis lah Mbah, mumpung aku belum milih salah satu dari ketiga telur ini, aku pengen hidup normal saja Mbah. Aku ndak mau melaksanakan ritual pesugihan lagi Mbah. Aku lebih memilih keluarga daripada harus seperti ini Mbah. Harta yang paling berharga adalah keluarga, bukan yang lain, ungkap aku. Ya syukur kalau kamu memang sudah menyadari seperti itu, karena aku hanya membantu kamu saja di sini. Dari awal kan aku juga sudah ngomong, apakah kamu siap sama resikonya? Kamu jawab sudah siap. Kamu kan juga sudah bilang toh bahwa sudah ndak ada jalan lain selain melakukan pesugihan ini. Iya toh? Lah, kalau kayak gini bukan salah aku juga kan? Ucap Mbah Dukun. Enggak Mbah, aku khilaf. Aku menyahut Mbah Dukun sembari merasa bersalah. Iya Dik, aku juga ndak pernah ngundang kamu ke sini toh. Memang kamu datang ke sini sendiri untuk meminta tolong, ya aku tolongin sebisa aku. Kalau kamu ingin mengakhiri pesugihan ini, ya monggo. Tapi sama saja kamu harus siap menerima risikonya. Misalnya warungmu nanti ndak ada yang beli lagi, ataupun ya lebih tepatnya ndak laris lagi. Kamu bangkrut, ya seperti itulah risikonya, pabar Mbah Dukun. Ah, kalau masalah itu mah wis biarin aja Mbah. Aku sudah ndak mikir ke situ lagi. Yang penting keluarga aku bisa selamat, jawabku. Setelah mengobrol dan berbincang-bincang dengan cukup lama dengan Mbah Dukun, akhirnya aku memutuskan untuk pamit dan undur diri. Aku juga meminta doa restu supaya keluargaku selamat dan sehat selalu. Dan benar saja, sesamanya aku di rumah, warung nasi goreng Jawa yang pada awalnya ramai oleh pembeli menjadi sepi kembali dan tidak ada satupun pembeli yang beli di nasi goreng Jawaku ini. Aku langsung bertanya pada Irma, "Loh Dek, warung kita kok dari tadi sepi yo?" "Iya Mas, dari tadi juga belum ada yang beli kok," jawab Irma santai. "Memangnya kenapa Mas?" "Ah, enggak apa-apa Dek, Mas nanya aja kok," sahutku. Selang seminggu kemudian, cabang-cabang lain dari warung nasi goreng Jawaku ya juga sama saja mengalami kebangkrutan. Satu persatu karyawan keluar dan cabang-cabang tersebut ditutup permanen. Karena memang sepi, bagaimana aku memberi gaji karyawan? Ya bagaimana aku membayar uang sewa bangunan? Kendati demikian, aku tidak terlalu terpuruk, karena aku bertekad untuk menyelamatkan keluargaku terlebih dahulu ketimbang mementingkan harta atau kekayaan. Semenjak saat itu juga, aku menjadi lebih sering berziarah ke makam Erwin. Kami juga sudah tidak pernah didatangi oleh sosok Erwin lagi. Pada suatu hari, Erwin kembali mendatangi aku lewat mimpi. Tetapi kondisinya pada saat itu sangat berbeda dengan yang biasanya aku, Irma, dan Simbok lihat. Erwin terlihat gagah menggunakan baju koko. Wajahnya berseri dan sudah tidak ada lagi darah di bagian lehernya. Erwin mendatangi aku dengan senyuman bahagia dia sembari mengucapkan, "Terima kasih Bapak." Meskipun ia hanya mengucapkan seperti itu, tapi aku sangat senang sekali mendengarnya. Aku menghela nafas lega. Syukurlah jika Erwin sudah tenang di sana. 9 bulan berlalu. Irma melahirkan anak kedua kami dengan sehat, selamat, dan tanpa kekurangan sedikit pun. Aku merasakan bahwa keluarga kami mulai meraih kebahagiaan kembali setelah lama menghilang. Sekarang, aku menjadi lebih hati-hati dan protektif dalam menjaga keluargaku. Mau tidak mau, suka tidak suka, aku kembali lagi berjualan apa adanya.
Ya tentu saja tanpa berbuat curang sedikit pun. Selain itu, yang pada awalnya aku sering meninggalkan sholat wajib, saat ini sholat wajib aku tidak pernah terlewat sedikit pun. Bahkan kalau sempat aku akan mengikuti sholat berjamaah di masjid dekat rumah. Ini semua termasuk bentuk penyesalan terhadap diri karena telah melakukan perbuatan terlarang tadi. Terkadang Irma mengeluh mengapa kondisi ekonomi keluarga kami kembali seperti semula, yang serba kekurangan dan juga kesusahan. Hingga kini, tidak ada yang pernah mengetahui bahwa aku melakukan pesugihan di warung nasi goreng Jawaku itu. Aku hanya bisa tersenyum ketika Irma berkata seperti itu. Aku juga mengajaknya untuk bersyukur atas segala rahmat nikmat yang diberikan oleh Allah SWT, memiliki keluarga yang lengkap, utuh, diberikan keselamatan serta kesehatan merupakan rezeki yang tiada tara. Rezeki tidak melulu soal harta ataupun kekayaan. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Bahkan berlian dan permata pun tidak akan pernah bisa menandinginya. Keluarga adalah alasanku untuk bertahan hingga detik ini. Ternyata benar adanya kata pepatah, yang dikejar tidak dapat, yang dikandung berceceran. Mungkin itu adalah pepatah yang paling tepat untuk menggambarkan kondisiku saat melakukan pesugihan tutup garwo. Untuk apa kita menjadi manusia yang serakah? Segala rezeki kita sudah ada yang mengatur. Tugas kita hanya menerima dan juga mensyukurinya. Ketika kita mendapatkan masalah, kita cukup berikhtiar dan bertawakal kepada Allah SWT. Bukannya dengan melakukan perjanjian dengan iblis. Pesugihan adalah jalan yang salah, sangat salah sekali, dan akan membawa petaka bagi pelakunya. Untuk meraih apa yang kita inginkan, tidak baik menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya, apalagi untuk kekayaan di dunia yang fana ini. Karena pada akhirnya, ketika pesugihan sudah menjadi jawaban atas doa manusia, yang ada hanyalah penyesalan yang tidak akan pernah ada ujungnya. Dan cerita pun akhirnya selesai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita kali ini? Kalian bisa komen di bawah. Jangan lupa, baik buruknya yang terkandung dalam cerita kali ini semoga bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi dan terhindar dari segala tindakan yang sesat seperti ini ya teman-teman. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa pula untuk kalian subscribe untuk kalian yang belum. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Tetap stay tune terus di channel ini. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Video ini saya akhiri, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.